Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Fitria. Di sini saya dari Universitas Syedzi Madani dengan NIM 230500703, Prodi Ilmu Komputer, mata kuliah Desain UI UX. Di sini saya ingin menjelaskan tentang design thinking. Sebelum itu, saya akan menjelaskan 5, yaitu 5 tahapan dari design thinking. Oke, coba kita ke slide berikutnya. Apa sih itu design thinking? Ya, design thinking adalah metode berpikir kreatif untuk mencegah masalah yang dengan berfokus pada kebutuhan manusia. Artinya, dalam design thinking ini kita harus berusaha memahami pengguna, mencari tahu apa masalah mereka sebenarnya, lalu menciptakan selalu inovatif yang benar-benar bermanfaat bisa digunakan. Nah, di sini metode yang sering digunakan yaitu perusahaan besar seperti Google Ads, Apple, dan IDEO atau mengembangkan produk lain seperti layanan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, di sini ada 5 tahapan design thinking. Yang pertama yaitu ada empati, defeat, ide, prototype, dan tes. Nah, yang pertama yaitu empati. Empati adalah memahami kebutuhan dan proses pengguna, atau kayak memahami perasaan pengguna. Jadi kita empati terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu defeat, yaitu merumuskan masalah yang jelas dari hasil empatinya. Nah, yang ketiga ada ide. Ide menghasilkan beberapa ide kreatif sebagai solusi. Jadi kita harus menghasilkan uh, beberapa ide kreatif untuk uh, pengguna. Nah, yang keempat itu ada prototype, yaitu adalah untuk merancang atau membuat model awal dari solusi. Nah, yang kelima ada tes. Nah, tes ini adalah untuk menguji prototipe kepada pengguna dan gimana caranya itu diuji terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan empati. Apa sih itu empati di dalam desain thinking itu yaitu, nah, pertama, yang bertujuan untuk memahami secara mendalami kebutuhan perasaan pengguna. Di tahap ini, kita berusaha melihat dunia dari sudut pandang pengguna, bukan dari pikiran kita sendiri. Jadi kita kayak mendengarkan terlebih dahulu apa mau dari pengguna. Nah, artinya kita mencoba merasakan apa yang mereka rasakan, memahami apa yang mereka butuhkan, dan mengetahui kesulitan yang mereka alami. Nah, tujuannya dari tahap empati ini yaitu ada 3. Yang pertama, mengetahui siapa pengguna kita sebenarnya. Yang kedua, ada memahami masalah mereka secara nyata, bukan berdasarkan asumsi. Nah, yang ketiga itu ada mengumpulkan informasi yang akan membutuhkan kita menentukan arah yang solusi yang tepat. Jadi, kita mengumpulkan informasi juga dari tahap empati ini. Nah, caranya yang pertama yaitu ada wawancara pengguna, terus observasi atau mengamati. Nah, ada yang ketiga ada survei atau kuesionernya. Nah, yang ketiga, yang keempat yaitu ada user journey map atau menggambarkan langkah-langkah yang untuk mencapai tujuan tertentu ya, yang agar kita bisa tidak mengalami kesulitan untuk ke tahap berikutnya. Oke, lanjut kita ke tahap defeat. Nah, defeat itu adalah merumuskan masalah dari kita dari tahap empati kita masuk ke defeat di mana kita sudah mulai mendapatkan informasi-informasi dan bagaimana kita menyelesaikan masalah itu dengan cara merumuskan, yaitu ada di tahap defeat. Nah, pengertian dari tahap defeat ini adalah proses untuk menyusun dan merumuskan masalah utama yang dialami pengguna.
berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari tahap empati. Nah, setelah itu kita memahami kebutuhan dan perasaan pengguna, kita harus mengolah informasi yang menjadi penyataan masalah yang jelas dan terarah. Nah, tujuannya agar kita tahu apa yang sebenarnya harus diselesaikan. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama ada mengumpulkan semua data, yang kedua analisis data tersebut, dan yang ketiga merumuskan masalah dan berfokus pada masalah tersebut. Nah, lanjut. Selanjutnya kita masuk ke tahap ideate atau ide atau menghasilkan ide. Nah, dari tahap ini kita menghasilkan ide-ide kreatif. Nah, itu ada di tahap ini. Jadi, pengertian dari tahap ideate ini adalah proses untuk menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi dari masalah yang sudah dirumuskan pada tahap defeat. Nah, di sini ada yang saya tujuan dari tahap ideate ini atau tahap menghasilkan ide ini yaitu pertama ada mendorong pikiran kreatif atau inovatif dan menghasilkan sebanyak mungkin ide sebelum memulai yang terbaik. Nah, yang ketiga yaitu menemukan program pendekatan solusi dari berbagai sudut pandang. Nah, kita masuk ke prinsipnya. Prinsip utama yang pertama yaitu ada jangan menilai dulu. Ini tipe sedikit ya, tapi jangan menilai dulu. Nah, yang dimaksudnya itu kita sebagai menciptakan ide, kita harus menerima semua ide kritik ditunda sebagai tahap berikut. Jadi kayak menampung terlebih dahulu, yang kedua ada kuantitas terlebih dahulu atau kualitas nanti. Nah, semakin banyak ide, semakin besar peluang penemu solusi terbaik. Jadi kita menampung terlebih dahulu. Nah, yang ketiga ada bangun dari ide orang lain. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bangun dari ide orang lain? Nah, itu adalah gabungan. Kita harus menggabungkan ide-ide yang dikasih masukan dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita kembangkan atau kita modifikasi ide yang muncul. Nah, yang keempat, berpikir di luar kebiasaan. Kita juga sebagai desain thinking juga harus menciptakan pikiran di luar kebiasaan. Kadang, nah apa sih itu di luar kebiasaan itu? Ide paling unik justru yang paling dipengguna. Jadi kita harus mengembangkan ide-ide tersebut. Nah, metodenya yaitu ada brainstorming. Apa sih itu brainstorming? Yaitu berdiskusi bersama tim dan mencatat semua ide tanpa batas. Nah, lalu ada mid mapping. Apa sih itu? Mid mapping yaitu membuat peta konsep yang menghubungkan ide-ide dari satu tema utama. Nah, lalu ada sketching atau menggambarkan ide rancangan kasar dari solusi yang terpikir. Nah, yang terakhir adalah role playing, yaitu mencoba berpikir dan bertindak seolah-olah kita adalah pengguna. Nah, lanjut ya, kita ke tahap berikutnya. Oke, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu ada prototype. Nah, tahap berikutnya ini adalah proses untuk model atau rancangan. Nah, di sini ada definisinya, yaitu proses untuk membuat model atau rancangan sederhana dari ide yang sudah dipilih pada tahap ideate atau tahap yang sebelumnya. Nah, tahap prototipe ini membantu kita melihat bagaimana ide bekerja di dunia nyata dan memberikan kesempatan untuk menguji serta memperbaiki sebelum diluncurkan. Nah, di sini ada tujuannya. Di tahap tujuan ini, yaitu yang pertama ada mengembangkan ide yang masih abstrak menjadi bentuk nyata yang bisa diuji. Nah, yang kedua, melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan solusi yang
solusi tersebut. Nah, yang ketiga itu menemukan kelebihan dan kekurangan solusi sebelum masuk ke tahap akhir yaitu tes. Nanti ada tahap akhir yaitu tes. Nah, bentuknya prototipe biasa bisa beragam. Yang pertama seperti sketsa gambar. Nah, yang kedua ada wireframe atau makhluk untuk menggunakan aplikasi atau website. Nah, yang ketiga ada storyboard atau menggambarkan alur pengalaman pengguna dengan produk. Nah, yang terakhir adalah simulasi digital untuk mencoba fitur fungsi tertentu. Oke, kita masuk ke contoh kali ya. Contoh dari desain ini. Ya, salah satunya yaitu kayak di sini saya mengasihkan satu contoh yaitu menampilkan lokasi pengemudi secara real time dengan estimasi waktu kedatangan yang akurat. Itu kayak gitu ya. Nah, lanjut kita sebelum itu kenapa sih kita penting di tahap properti ini? Yaitu agar ide yang sebelum tahap di ide itu bisa divisualisasikan dan tidak hanya dibayangkan. Nah, yang kedua itu memberikan kesempatan untuk mendapatkan masukan yang lebih awal, dan yang ketiga lebih cepat dan murah untuk mendeteksi kesalahan dibanding langsung membuat produk jadi. Kita langsung masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu adalah tahap tes. Tahap tes itu adalah proses untuk menguji tahap prototip yang tadi kepada pengguna sebenarnya, yaitu mengamati bagaimana mereka menggunakannya, mengumpulkan umpan balik atau feedback untuk memperbaiki solusi. Di tahap ini kita harus tahu apakah solusi yang kita buat itu benar-benar membantu pengguna, apakah masih ada bagian yang membingungkan atau tidak nyaman. Nah, di tahap tes ini tujuannya yaitu pertama, mengetahui apakah tahap yang sebelumnya bekerja sesuai harapan pengguna. Terus kedua, mengidentifikasikan kelemahan, kesulitan, atau hal yang perlu diperbaiki. Dan yang ketiga, mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap solusi yang dibuat. Nah, yang keempat, ada menjadi dasar untuk menyempurnakan atau mengembangkan ulang. Cara melakukan dari testing ini yaitu pertama ada beberapa cara umum untuk melakukan tahapnya ya. Di sini pertama ada user testing, yaitu meminta pengguna mencoba langsung prototip lalu mengamati bagaimana mereka berinteraksi. Nah, yang kedua yaitu wawancara atau survei terlebih dahulu setelah mencoba. Nah, untuk mengetahui dari wawancara ini untuk mengetahui pendapat, kesan, dan saran pengguna. Nah, yang ketiga yaitu ada observasi, lalu observasi langsung atau rekaman video. Nah, di sini agar tim bisa mengenal ekspresi atau kendala pengguna saat menggunakan produk. Nah, yang keempat ada mencatat hasil dan umpan balik setelah komentar atau reaksinya penting untuk evaluasi. Nah, itu dari tahapan dari tes. Kesimpulan dari materi ini adalah desain thinking ini adalah metode berpikir kreatif yang berfokus kepada manusia untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Proses ini membantu kita memahami kebutuhan pengguna secara mendalam, menciptakan ide-ide inovatif, dan menguji solusi agar benar-benar bermanfaat. Oke, sekian dari saya. Itu adalah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya tutup presentasi mengenai materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.